Khotbah Minggu hari ke-12, 12 Januari tahun 2025, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14-25, perikop, kabar baik dari Allah, dikabarkan di Samaria. Firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini di minggu kedua, pada hari yang ke-12, tanggal 12 Januari tahun 2025, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 25 dengan perikop kabar baik dari Allah dikabarkan di Samaria. Sebagai ayatnya adalah sebagai berikut. Ayat yang ke-14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah supaya Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Nah, di dalam prakhotbah kita juga melihat yaitu diambil dari kitab Mazmur pasal yang 40 ayat 1 sampai dengan 6. Doa syukur dan permohonan. Inilah
khotbah dan prakhotbah pada minggu ini. Kemudian dalam ayat bulan Januari juga tetap akan kita sampaikan, karena ini sangat berkaitan dengan semua firman Tuhan yang disampaikan pada minggu ini. Pedoman kita dalam bulan Januari telah ditetapkan dengan topik, yaitu kesatuan dalam panggilan dan pelayanan kemuliaan Tuhan. Jadi kesatuan dalam panggilan dan pelayanan melayani Tuhan. Artinya, kenapa dikatakan kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan? Kita dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sebagai berikut. Karena semua seperti tubuh ini satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Ini Rasul Paulus mencontohkan Kristus sama dengan tubuh manusia, di mana tubuh manusia adalah banyak anggota tubuh yang terdapat dalam diri manusia. Namun semua anggota tubuh itu tidak bisa berdiri sendiri atau mengatakan yang lebih penting satu-satu, seperti panca indera, telinga, mata, hidung, lidah, nah kemudian kulit, dan dalam alam bawah sadar, pikiran, bekerja sama dengan otak, jantung. Tidak bisa menyatakan yang lebih penting atau inferior atau superior, tapi semua harus menjadi konsepsi sistem, saling berhubungan, saling menentukan dan saling membutuhkan dan saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Inilah dicontohkan oleh Paulus bahwa tubuh manusia sama dengan tubuh Kristus. Sama dengan Kristus. Artinya Kristus adalah merupakan wujud nyata pendamai atau persatuan daripada semua orang. Karena dia adalah juru selamat. Dia membuat orang untuk bertobat dan berbaik kepada Allah. Jadi dalam hal ini dikatakan sama dengan tubuh manusia dengan banyak anggota. Yesus, dia juga memanggil orang tidak pandang bulu dan tidak memilih-milih. Semua terbuka untuk datang kepada Yesus. Dan dia katakan, akulah terang. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu mau dihilangkan, itulah melalui baptisan kudus. Jadi dengan dibaptis semua orang dari berbagai suku, baik Yahudi dan juga non-Yahudi, dan itu merupakan suatu kesatuan panggilan untuk melayani Tuhan. Nah, disinonimkan bahwa tubuh Kristus adalah gereja atau baik Allah atau rumah Tuhan. Nah, di rumah Tuhan terdiri dari para imam, para liturgis, para pemusik, para jemaat, dan juga adalah kor-kor yang tergabung. Dan ini semua telah diikat menjadi satu kesatuan untuk melayani Tuhan. Itulah yang dicontohkan oleh Paulus, bahwa Kristus sama seperti tubuh manusia. Banyak anggota tubuh, tapi semua satu kesatuan. Jadi tidak ada yang namanya inferior, superior, atau superhero, dan semua adalah super tim. Artinya tim yang kompak menjadi satu. Nah, kemudian kita masuk dalam
khotbah hari ini. Nah, ini datang ke orang Samaria. Dan Petrus sudah mendapat berita bahwa di Samaria sudah ada pertobatan yang dipimpin oleh Filipus. Tapi ya, di sana pun sudah waktu Yesus ditolak di Samaria, ya. Dalam Injil Lukas kita lihat pasal 10 ya. Nah, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 2, ada 70 orang diutus dan diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan firman Tuhan ke Samaria. Jadi sudah ada sebelumnya. Dan 70 orang ini ditugaskan supaya mereka tim, dan satu tim 2 orang. Berarti 70 orang, ada 35 tim berangkat berdua dalam pekabaran Injil. Karena di Samaria Yesus ditolak, di kampung Samaria ya. Nah, dengan demikian maka diutuslah 70 orang. Dan ini pun diberikan supaya mereka mandiri dan juga adalah mau berkoordinasi dengan masyarakat. Pesan kepada mereka tim, tidak boleh bawa dompet. Coba kita lihat. Tidak boleh pakai sendal, pergi dengan kaki telanjang, dan tidak bawa dompet. Terus bagaimana makan mereka? Bagaimana minumnya? Itulah Yesus mau melihat kesungguhan mereka bergaul dengan masyarakat, supaya mereka diterima masyarakat sehingga mereka bisa dapat makan. Jadi memang suatu usaha ya, tidak dibekali dengan apa-apa. Dalam hidup ini memang tidak pernah khawatir, dan Yesus menyampaikan, pergilah. Dan dikatakan ada satu syarat, jangan pernah pindah dari rumah satu orang. Jangan, tidak boleh. Artinya pergi di rumah ini, kemudian di rumah sana. Hanya satu tempat, tidak boleh berpindah-pindah. Ini menjaga supaya tidak ada diskriminasi atau omongan-omongan yang kurang baik. Artinya di rumah si A lebih bagus, di rumah si B tidak bagus. Tidak, satu rumah. Satu rumah. Dan setiap datang ke rumah tersebut selalu mengatakan, semoga rumah ini diberkati oleh Tuhan. Jadi mereka membawa berkat. Jadi mereka harus membuat kesan pertama, harus menggoda, dan selanjutnya mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Artinya kesan pertama itu mau menerima, anggota masyarakat itu mau menerima. Dan ada pesan kedua, apabila kamu ditolak dalam satu rumah, tidak mau menerima, kibaskan jubahmu dan debu yang di kakimu buang, tinggalkan rumah itu. Itu pesan Yesus. Nah, mungkin dengan ini kemudian kita dengar laporan bahwa mereka melaporkan kembali kepada Yesus, kemudian sudah banyak menerima berita kabar baik itu. Samaria terkenal dengan kota yang banyak di sana ahli-ahli ilmu sihir. Dan di dalam perikop ini pun ada seorang yang namanya Simon. Dia adalah ahli sihir, ya, yang bisa membuat keajaiban-keajaiban. Dan orang-orang menyangka bahwa dia itu adalah wakil dari Allah, padahal dia pesihir. Karena yang dibuat Filipus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, hampir sama dengan dibuat oleh Simon. Filipus sudah melaksanakan itu. Nah, jadi dengan ditugaskan di sana, Filipus sudah menjalankan tugasnya, banyak yang dibaptis untuk masuk kerajaan surga. Termasuk Simon juga sudah dibaptis. Nah, sekarang tugas Petrus dan Yohanes berangkat ke sana adalah untuk meyakinkan Samaria akan kabar baik dari Tuhan. Kalau Filipus, kita tahu siapa Filipus. Waktu Yesus
mengatakan ya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, hidup ya, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Datang Filipus. Wah, bagaimana ini? Dia bilang kepada Bapa. Di mana lagi Bapa itu? Ya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, kata Filipus, supaya kami puas, katanya. Dia ingin kepuasan batin. Ya. Kalau Bapa itu ditunjukkan ke dia puas. Yesus menjawab, Filipus, sudah sekian lama kau bersama dengan saya, tapi kok masih belum kenal saya, siapa saya? Inilah penegasan Yesus terakhir kali, yang sebelum berangkat dia naik ke surga. Setelah itu dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, inilah penjelasan Yesus kepada Filipus. Tidak kenalkah kau siapa saya ini? Lantas Yesus langsung menyampaikan kepada Filipus bahwa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa juga. Aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Artinya Yesus mengatakan, akulah Bapa itu. Yang mengutus aku, dia yang mengutus aku, akulah itu. Jadi disinilah ya, kita harus mempelajari manajemen daripada Allah yang sangat brilian. Kenapa saya bilang sangat brilian? Karena waktu Musa bertemu dengan Allah dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, Israel takut. Tidak mau, siapa yang mau bertemu awan begitu keras, api yang begitu menyala-nyala, mati kami, katanya. Bangsa Israel gak mau. Waduh, jangan Musa. Kami jangan bertemu dengan Allah. Kami mati, katanya. Takut. Akhirnya Allah mengatakan, biar Musa, biarlah. Kalau mereka sudah tahu. Nah, tapi Israel mengatakan, apa perintah dia kami turuti. Nah, ini perkataan ini yang diingat oleh dan Tuhan. Sudah, biarkan Musa. Karena mereka sudah mau mendengarkan apa yang kau sampaikan kepada mereka. Itulah sebabnya maka manajemen Allah yang tidak boleh bertemu dengan Allah adalah dimulai dari waktu di Gurun Sinai. Nah, dan itu ribuan tahun kemudian ya, ratusan tahun kemudian kedatangan dia ke dunia ini tidak mungkin dipungkiri seperti yang di Gunung Sinai. Maka dibuatlah manajemen. Melalui malaikat diberitakan bahwa firman itu ya adalah Allah dan bersama dengan Allah. Nah, maka dia mengatakan bahwa akan mengirimkan anakku yang tunggal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia akan mengirim anaknya yang tunggal supaya barang siapa ya percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini terjadi. Dan itulah kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai anak Allah. Tetapi pada waktu dia dibaptis, dia dilantik ya, dilantik. Dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, waktu dibaptis dia bangkit dari air. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah sudah mengatakan, kepadanya aku berkenan. Berarti apa yang disampaikan oleh Yesus di dunia ini itu sama dengan apa yang kebijakan dari Allah. Karena Allah berkenan kepadanya. Artinya sudah jelas bahwa Yesus itu adalah sebagai Allah. Kita tahu, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Jadi dialah Maha Pencipta itu. Nah, kemudian kita kembali kepada topik sekarang ya, yaitu bahwa
Petrus dan Yohanes ya menumpangkan tangan kepada jemaat untuk supaya Roh Kudus itu datang. Karena di sana belum ada mendapatkan Roh Kudus. Nah, itu dilihat oleh Simon. Simon berbicara, wah, karena dia sudah dibaptis ya, sudah pengiblis, dia berbicara, wah, itu bisa saya beli dengan uang supaya saya bisa seperti itu. Nah, maka dikatakan kepada Petrus ya. Jadi ayat yang ke 18 ya, dikatakan, nah, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu ya menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Coba, artinya ditawarkan uang supaya berikanlah anugerah itu kepadaku. Ternyata anugerah Tuhan itu memang cuma-cuma, nggak bisa dibeli. Mau dibeli berapapun nggak ada artinya, karena Tuhan itu memberikan cuma-cuma kepada kita. Coba, kita hidup dengan gratis. Kita menghisap udara gratis semua. Jantung kita bekerja 24 jam, alam bawah sadar bekerja gratis. Tidak ada yang dibayar. Nah, ini kok dia mau bayar supaya dia bisa seperti itu. Nah, ini Petrus langsung mengatakan. Petrus berkata kepadanya, ya, binasalah ya kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau ya menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Petrus tegas ya. Tidak, artinya celakalah kau, katanya. Nah, akhirnya dalam situasi ini ya, dikatakan kepada Simon ya, bertobatlah, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus terhadap Allah. Sebenarnya Simon ini karena sudah dibaptis, dia ingin seperti itu ya. Cuman Petrus mengatakan, kamu tidak berhak dari hatimu. Berarti dia belum mengerti apa itu keselamatan iman. Kita diselamatkan karena iman, belum mengerti. Memang mungkin karena dia baru dibaptis, belum begitu mendalam masalah firman Tuhan, dikiranya bisa dibeli. Tapi Petrus mengatakan, celakalah, katanya, bagi orang, dan pikiranmu harus dirubah, katanya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi disalahkan, bertobatlah, berdoalah. Jadi tetap ada penyelesaian dari Petrus kepada Simeon. Nah, akhirnya Simeon bilang kepada mereka, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu tadi. Itu celakalah, katanya. Jadi tidak akan terjadi pada dia, dengan memohon kepada Petrus dan Yohanes, berdoalah kepada saya. Nah, kemudian setelah itu keduanya bersaksi dan mereka pulang ke Yerusalem. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral daripada perikop ini? Ya, apa kira-kira makna? Sekarang kita mencoba melihat makna daripada perikop ini adalah kisah Petrus rasul-rasul ya, menggambarkan penerimaan Injil di Samaria yang menunjukkan bahwa keselamatan Allah ditawarkan kepada semua orang, terlepas dari latar belakang akan tempat tinggal mereka. Itulah maknanya. Artinya, berita baik itu telah disampaikan dengan mulus kepada Samaria,
tanpa melihat siapa dia latar belakang. Mereka semua sama. Jadi itulah dikatakan juga dalam judul Januari, kesatuan panggilan melayani kemuliaan Tuhan. Nah, di sini makna di sini adalah menggambarkan penerimaan Injil di Samaria yang menunjukkan bahwa keselamatan Allah ditawarkan kepada semua orang. Jadi keselamatan itu menjadi milik semua orang tanpa membeda-bedakan suku, etnis, dan juga pendidikan dan latar belakang apapun. Sama semua. Percaya kepada Yesus, dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral dari kisah ini adalah pentingnya keikhlasan hati dalam menerima dan membagikan kabar baik. Ikhlas, tulus, menerima dan mengabarkan kabar baik. Kalau kita sudah menerima dengan ikhlas seperti Petrus dan Yohanes, Filipus sudah menerima kabar baik, mereka juga menyampaikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah pesan moralnya. Kemudian dalam ayat ini kita melihat bagaimana para rasul mendengar tentang keberhasilan pelayanan Filipus di Samaria. Nah, ini merupakan ukuran. Karena Filipus juga sudah teruji. Pada saat Yesus mau naik ke surga, dia sudah diberi bekal oleh Yesus. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Maka Filipus sudah percaya diri bahwa dia sudah melihat Tuhan dan sudah melihat Bapa. Maka dia bersemangat memberitakan firman Tuhan di Samaria. Karena datang untuk menguatkan dan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang telah percaya. Dalam konteks ini kita diajarkan iman yang tulus dan kerinduan untuk mengenal Allah. Dari kerinduan untuk mengenal Allah lebih dalam adalah kunci untuk menerima anugerahnya. Jadi pengenalan lebih dalam menguatkan dan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang telah percaya. Nah, dalam konteks inilah diajarkan iman yang tulus dan kerinduan untuk mengenal Allah. Maka dengan demikian, iman yang tulus dan kerinduan mengenal Allah, anugerah Allah akan dilimpahkan. Nah, kemudian perjalanan Simon membawa uang hendak membeli Roh Kudus ini mengingatkan kita akan bahaya sikap rohani seperti ini, di mana kita terjebak dalam keinginan dan kemauan pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan kita bawa-bawa dalam keinginan pribadi dan kehendak Allah. Ya, mungkin kita tahu latar belakang daripada Simeon sebagai ahli sihir yang bisa membuat tanda-tanda. Mungkin dia supaya lebih kuat, maka dia minta roh itu berada pada dia. Jadi karena dia belum mendalam, baru dibaptis maka wajarlah Petrus melihat hatinya tidak tulus. Dia tahu kalau itu nanti disalahgunakan, maka dikatakan, celakalah kamu dengan uangmu itu, dengan hatimu yang jorok itu. Dia sudah melihat hatinya, karena dia ahli sihir bisa membuat macam-macam, sehingga kalau seandainya dia dapat lagi roh Allah, mungkin dia berpikiran makin mantap. Dibaca oleh Petrus, celakalah. Maka akhirnya disuruh bertobatlah. Maka Simeon bertobat dan minta didoakan supaya tidak terjadi yang celaka bagi orang yang memanfaatkan uang, katanya. Itulah kita lihat perjalanan Simeon di mana kita terjebak dalam keinginan daging. Jangan terjebak. Artinya tetap sesuai dengan ajaran Allah.
Kisah Para Rasul 8 ayat 14 dikatakan, ketika Rasul di Yerusalem mendengar bahwa Samaria telah berhasil menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes kepada mereka. Jadi dengan mengutus Petrus dan Yohanes semakin terbuka dan semakin terbongkar semua untuk rahasia Allah untuk menyampaikan kepada jemaat atau orang-orang yang ada di Samaria. Nah, bagian ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan penguatan dari pemimpin gereja dalam pekabaran Injil. Nah, ini hubungannya dengan pimpinan gereja dalam pekabaran Injil. Inilah pentingnya. Nah, penerimaan Injil di Samaria ya menandakan bahwa keselamatan Allah tidak terbatas hanya untuk orang-orang Yahudi, melainkan untuk semua bangsa. Jadi dengan bertobatnya Samaria, karena di Samaria memang ini selalu dijauhi, seolah-olah dikucilkan ya. Dan ada pernah itu kan orang Samaria tidak disunat, orang Yahudi disunat. Jadi kalau ada meninggal ya di pinggir jalan, nah kebetulan itu orang Samaria. Jadi Yahudi melihat ya, kalau dia dilihat meninggal laki-laki itu, kalau dia tidak bersunat, itu dibuang, dimakan oleh binatang. Tapi kalau dia bersunat, dia dikubur, dikafani dengan baik. Inilah diskriminasi yang ditentang oleh Yesus, yang tidak baik. Maka Yesus menyatakan tidak perlu lagi harus disunat. Walaupun Yesus sendiri waktu 8 hari dia disunat. Itu karena hukum agama. Jadi untuk Yesus mengatakan tidak perlu lagi disunat, karena itu membuat diskriminasi. Ya memang contoh, kalau orang disunat mengatakan yang tidak disunat, kamu tidak bersunat, malah pelecehan. Nah, menghilangkan inilah makanya orang Kristen tidak disunat. Kalau dulu ya disunat, semua pengikut Kristus itu disunat. Yesus sendiri disunat. Tapi setelah itu tidak, karena menghilangkan diskriminasi, supaya ada seperti topik dalam bulan ini, kesatuan dalam pelayanan, banyak anggota tapi semua sama. Jadi tidak ada lagi membeda-bedakan disunat atau tidak disunat ya. Semua sudah sama, disunat atau tidak disunat, selama dia kuncinya adalah dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Disunat atau tidak disunat, tidak ada perbedaan di antara mereka. Nah, inilah gambaran di Samaria ya. Jadi sikap Simeon yang ingin membeli kuasa Roh Kudus mengingatkan kita ya akan pentingnya niat dan motivasi ketika mengalami kehidupan iman. Jadi dalam perjalanan hidup iman percaya, di sini perlu dasarnya adalah motivasi ya yang tulus dari kita. Jadi niat dan motivasi yang tulus ketika kita menjalani kehidupan iman, dan tidak boleh terjebak pada ambisi dan melahirkan harus tulus. Jadi jangan ambisi ya, tetapi ketulusan dalam spiritual kita. Itulah yang dilihat dalam perikop ini. Kemudian sekarang apa kesimpulan kita atau conclusion dari perikop ini, khotbah hari ini? Kita mengambil 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari ya, saat berbagi iman? Kalau bahasa Batak ya, bihado carata menjadi tulus dalam ngulu
siganup ari? Ini yang perlu kita jawab. Bagaimana cara kita menjaga keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari, ya, saat berbagi iman? Di sini dikatakan bahwa menjaga keikhlasan hati dalam iman adalah merupakan bagian penting dari kehidupan Kristiani. Jadi hidup orang Kristiani harus menjaga keikhlasan hati dalam iman. Tidak bersungut-sungut, ikhlas bekerja untuk Tuhan. Dalam setiap tindakan dan perkataan kita diingatkan untuk melakukannya dengan tulus dan berdasarkan kasih sebagai, ya, mode yang diajarkan di dalam Alkitab. Seperti kita lihat apa diajarkan dalam Alkitab. Aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Inilah merupakan pedoman kita untuk bisa keikhlasan hati dan ketulusan di dalam iman sebagai orang Kristen. Salah satu cara untuk menjaga keikhlasan hati adalah dengan membiasakan diri berdoa sebelum berbagi iman. Kalau dikatakan ora et labora, setengah pekerjaan sudah terselesaikan dengan dibuka dalam doa. Inilah cara kita, salah satu cara menjaga keikhlasan hati dengan membiasakan diri berdoa sebelum berbagi iman. Doa. Apapun juga, ya, dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24, ya, memohon kepada Tuhan untuk memberi kita sikap yang benar dan tulus. Dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi dalam Kolose 3, 23, 24 dikatakan, apapun yang akan kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah cara kita. Kemudian ayat ini menguatkan kita bahwa dalam setiap tindakan, termasuk bekerja atau berbagi iman, dalam berbagi iman kepercayaan, kita harus melakukannya dengan ketulusan hati dan dedikasi yang tinggi, seolah-olah kita melakukan itu untuk Tuhan. Hal ini membantu menjaga fokus kita pada motivasi yang benar, yaitu kasih dan pelayanan kepada sesama, bukan untuk mendapatkan pengasahan, ya, dan kemaslahatan, tetapi kasih dan pelayanan adalah karena kita memang sudah sama-sama anak-anak Allah. Itulah yang kedua. Itulah yang pertama tadi kita lihat, bahwa bagaimana cara kita menjaga keikhlasan hati, bahwa kehidupan sehari-hari saat berbagi iman, bekerja untuk Tuhan dan memulai dengan doa
agar kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, apa langkah konkret yang dapat diambil untuk menghindari sikap serupa seperti Simon dalam menjalin kehidupan sehari-hari. Jadi apa langkah konkret? Seperti menjaga supaya jangan seperti Simon tadi, membeli kekuasaan itu dengan uang, padahal itu adalah anugerah dari Allah. Dalam menjalani kehidupan rohani, kita sebaiknya mengikuti teladan Kristus. Jadi teladan Kristus adalah merupakan role model dan menghindari sikap serupa dengan Simon yang terpengaruh oleh dunia, ambisi yang tidak peka terhadap kebenaran ilahi. Jadi tidak peka dia melihat kebenaran ilahi, cenderung dengan ambisinya. Nah, melalui firman Tuhan, kita diajarkan untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepadanya. Itulah yang bisa kita lihat. Nah, kemudian apa langkah konkret yang bisa kita lakukan? Langkah konkret adalah menghindari sikap tersebut adalah dengan memperdalam pemahaman Alkitab, dan kita baca secara rutin. Itulah langkah yang bisa kita lakukan, membaca Alkitab agar bisa kita mengetahui semua rahasia-rahasia daripada kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakannya, namun carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari dahulu kerajaan Allah. Itu tadi katakan berdoa sebelum memulai apa yang mau kita sampaikan berbagi iman. Sini cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33 . Nah, dan menjadikan Tuhan sebagai fokus utama. Jadi fokus utama kita adalah Tuhan. Itu kuncinya dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, dalam hidup kita dapat menghindari sikap yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip rohani dan lebih peka terhadap panggilannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mengikuti prinsip-prinsip daripada rohani yang lebih peka terhadap panggilannya. Itulah langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Nah, sekarang kesimpulan yang ketiga, Tadi sudah pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Sejauh mana pengalaman pribadi dapat memengaruhi cara kita menerima dan membagikan kabar baik itu. Jadi sekarang dituntut pengalaman pribadi dapat memengaruhi cara kita menerima dan membagikan kabar baik. Di sini kita lihat pengalaman pribadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara kita menerima dan membagikan kabar baik. Jadi pengalaman pribadi bisa menjadi sokoguru dalam menerima dan memberikan kabar baik. Nah, mungkin tadi seperti Simon pengalaman pribadi dia sebagai ahli sihir, dia dapat dibaptis, dibaptis, dan kemudian dia minta mau dibeli dengan uang kuasa Roh Kudus itu, seperti dilakukan oleh Petrus dan Yohanes.
supaya bisa dipakai mungkin maksudnya. Jadi di sini mah kelihatan pengalaman pribadi kita dalam menerima dan memberitakan firman Tuhan sangat menentukan. Dalam konteks iman Kristen, pengalaman hidup yang telah dilalui dapat membentuk pengalaman kita tentang kasih anugerah Tuhan. Nah, sehingga mempermudah kita untuk membaginya kepada orang lain. Jadi bagaimana kita menerima anugerah itu dengan cuma-cuma, itu bisa menjadi dasar kita untuk menyampaikan kepada orang juga secara cuma-cuma, bukan hanya dibeli dengan uang, tapi diberikan dengan gratis. Artinya take and give, ada saling memberi. Nah, dalam Alkitab di Korintus 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan menghibur kita dalam segala kesusahan, sehingga kita dapat menghibur orang lain dengan penghiburan yang pernah kita terima. Jadi ada istilah di sini, kita sudah dihibur oleh Tuhan. Tentu dengan cara kita menerima penghiburan itu akan memberikan juga penghiburan kepada orang lain. Nah, jadi disinilah yang dikatakan banyak memberi, berkat akan berlimpah. Jadi kalau dalam istilah orang Batak dikatakan adalah holit mago, buang-buang ganda. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Tapi kalau kita pelit dalam pemberitaan firman Tuhan, mungkin yang ada pada kita pun semakin habis. Seperti orang yang pernah diberikan talenta. Yang satu diberikan 5.000, berhasil menjadi 10.000. Yang kedua diberikan 2.000, berhasil jadi 4.000. Tapi yang satu diberikan 1.000, dia tidak menggunakan talenta dia. Dia menyimpan supaya uang itu utuh kembali. Padahal itu tidak disukai oleh majikan. Kenapa tidak kau simpan uang itu dibungakan? Kenapa kau tanam? Dia bilang, saya takut kalau Tuhan memetik dalam hal tidak menanam, menuai, tidak menabur, katanya. Sudah tahu seperti itu, kenapa kau tidak? Maka dikatakan, nyala kau, dibuang, pergilah kau, dibuang ke laut. Tidak ada artimu hidup. Itu. Nah, jadi di sini juga dikatakan, kita jangan kikir dalam memberi. Jadi orang Batak mengatakan, buang-buang ganda, holit mago. Semakin banyak kita membuang, semakin bertambah milik kita. Tapi semakin kita tidak kikir atau tidak memberi, maka itu semakin hilang. Malah habis sama sekali. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus pasal 1 dengan 4 ini dikatakan bahwa ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami, supaya dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu, kami pun dapat menguatkan batin semua orang dalam kesusahan. Jadi disinilah take and give. Artinya, kalau kita sudah menerima, kita jangan pelit dan juga memberi kepada orang lain. Nah, inilah perikop hari ini, khotbah hari ini. Dan ini juga dikuatkan kalau di dalam prakhotbah adalah dikatakan bahwa dengan kabar bantuan Tuhan, dikatakan Mazmur itu bahwa dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan, lalu ia memperhatikan aku dan mendengar suaraku. Jadi sabar, memperhatikan, menantikan bantuan Tuhan, maka dia akan mendengarkan kita. Itu dalam khotbah. Adanya kesabaran dan adanya kesenangan melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi khotbah pada minggu ini
tadi dikatakan bahwa ada 3 yang perlu kita dalami, yaitu pertama tadi conclusion adalah bagaimana cara kita menjaga keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tadi dikatakan tetap berdasarkan iman. Setiap tindakan kita, perkataan kita diingatkan untuk melakukannya dengan tulus dan berdasarkan kasih sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, apa langkah konkret katanya? Langkah konkret yang harus kita lakukan adalah menghindari sikap tersebut adalah dengan memperdalam pemahaman Alkitab. Artinya dalam menjalani kehidupan rohani, kita sebaiknya mengikuti teladan Kristus dan menghindari sikap serupa seperti Simon yang mau membeli dengan uang kuasa Roh Kudus. Kita hindari sikap seperti itu, tapi dengan tulus kita menerima firman Tuhan. Kemudian sejauh mana pengalaman pribadi dapat memengaruhi cara kita menerima dan memberi. Pengalaman pribadi kita dalam menerima anugerah. Tadi disimpulkan bahwa dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 4, Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami. Jadi Tuhan menguatkan batin mereka dalam setiap kesukaran yang dialami. Nah, sampai dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu. Jadi kekuatan juga diterima. Nah, kemudian kami pun dapat menguatkan batin semua orang dalam kesusahan mereka. Jadi disinilah perlunya adanya take and give, anugerah Tuhan yang sudah diterima. Jangan pelit dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa sampaikanlah firman itu baik dalam kondisi yang benar tenang atau dalam kondisi yang tidak baik juga sampaikan. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur dikatakan. Demikianlah khotbah minggu ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi bekal dalam menjalani hidup kita untuk berfokus kepada Tuhan dengan syarat ora et labora, berdoa sebelum menjalankan tugas. Amin. Tuhan memberkati.